Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Nur Anissa dengan NIM 230021191. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Microsoft Excel bagian pertama. Yang pertama, kita akan membuka aplikasi Microsoft Excel terlebih dahulu. Di tampilan, kita bisa membuka Microsoft Excel di sini, atau juga kita bisa membukanya melalui Windows. Seperti di sini. Nah, di sini kita bisa membuka aplikasi Microsoft Excel di sini, atau juga bisa membukanya di sini. Baiklah, kita lanjut. Di menu awal Microsoft Excel terdapat Home. Di dalam Home terdapat blank workbook, yaitu untuk membuat lembaran kerja baru. Lalu terdapat pula New, sama seperti Home terdapat blank workbook untuk membuat lembaran kerja baru. Lalu ada juga templates yang bisa kita gunakan, seperti templates untuk membuat kalender, uh, untuk membuat struktur organisasi, dan lain sebagainya. Lalu ada Open. Di Open terdapat data-data atau dokumen yang sudah kita buat. Lalu ada History, kemudian ada Account, lalu ada Option. Di sini kita kembalikan saja. Baiklah, kita lanjut. Di sini saya sudah membuat data. Sebelumnya kita kenali dulu apa aja sih yang ada di dalam menu file. Hampir sama seperti menu awal tadi, terdapat pula Home, New, terdapat Open, kemudian ada Info, Save, Save As, History, Print, Share, Export, Publish, Close, Account, dan Option. Kita kembalikan saja. Di dalam menu Home, dalam menu Home Microsoft Excel sebenarnya hampir sama dengan menu Home di Microsoft Word. Kita lanjut kepada menu Clipboard. Di sini kita bisa mempaste semua data yang ada di sini, atau juga kita bisa menghapusnya. Lalu menu font. Di sini kita bisa mengganti jenis-jenis font yang kita inginkan. Saya contohkan, di sini saya ingin mengganti menjadi ini saja. Kemudian kita juga bisa mengganti ukuran fontnya. Ini saya ganti jadi 14. Rapikan. Lalu di dalam menu font juga terdapat uh, pilihan untuk kita bisa menebalkan teks yang kita inginkan. Di sini ada bold untuk menebalkan, kemudian ada italic untuk memiringkan, lalu ada underline untuk menggarisbawahi. Ini menggarisbawahi. Kemudian di dalam
Font juga terdapat border. Di sini berfungsi untuk menambahkan tabel atau menghapus tabel. Contohnya saya ingin menghapus tabel yang ada di sini. Di sini saya blok terlebih dahulu, kemudian kita pilih no border. Nah, maka otomatis tabel yang ada di sini akan hilang. Baiklah, kita lanjut. Selanjutnya yaitu ada eh, untuk mewarnai latar belakang dari font atau teks yang kita ingin. Di sini contohnya saya ingin mewarnai latar belakang ini menjadi ini saja. Nah, maka ini sudah berwarna latar belakangnya. Kemudian kita juga bisa mewarnai teksnya. Di sini kita ganti ini, maka otomatis teksnya akan berganti warna. Lalu pada menu alignment terdapat ini untuk meratakan kiri, lalu yang ini untuk merata tengah, ini untuk rata kanan, ini rata atas, tengah, dan bawah. Lalu terdapat pula merge and center, ini berfungsi untuk menggabungkan dari tabel. Lalu kita lanjut kepada number. Number berfungsi untuk mengurutkan atau memberikan nama nomor kepada data-data yang kita inginkan. Lalu di sini pula terdapat style. Di sini terdapat cell style. Kita bisa mengganti model-model apa saja yang ingin kita ubah. Lanjut, cell. Di sini kita bisa menambahkan sel yang kosong, atau kita bisa misalkan eh, di sini kita mau bagian ini kita turunkan ke nomor 2. Di sini kita insert cell, lalu sini. Nah, maka otomatis nomor ini akan berpindah ke nomor 2 dan di sini terdapat sel yang kosong. Kita kembalikan saja atau bisa di sini kita delete cell, lalu oke. Nah, muncul. Kemudian kita lanjut kepada menu insert. Di dalam menu insert terdapat tabel. Tabel ini berfungsi untuk membuat tabel yang kita inginkan. Seperti contohnya di sini saya ingin membuat tabel, saya blok terlebih dahulu, lalu saya klik tabel, kemudian di sini oke. Nah, maka muncul tabel yang kita inginkan. Di sini kita bisa menggantinya menjadi jenis yang lain. Di sini ada pilihannya. Di sini saya saja. Nah, maka akan berubah otomatis. Baiklah, kita lanjut pada di menu insert terdapat pula teks dan simbol. Teks ini berfungsi untuk jika kita ingin menambahkan teks di dalam box atau juga kita ingin membuat kreasi teks seperti saya contohkan
Di sini saya ingin membuat nama saya. Nah, dua. Nah, maka sudah muncul eh, teks dengan kreasinya. Atau kita bisa mengganti kreasi yang lain. Sini kita blok terlebih dahulu, kemudian kita klik ini, lalu diganti, nah, maka otomatis akan berubah. Lanjut. Nah, di dalam insert juga terdapat simbol. Simbol ini berfungsi untuk ketika kita ingin memasukkan rumus-rumus. Di sini juga sudah terdapat rumus-rumus yang bisa kita pakai. Lalu ada simbol. Di sini juga terdapat simbol-simbol yang bisa kita gunakan. Baiklah, kita lanjut kepada menu data. Nah, di menu data terdapat sort and filter. Di sini di filter ini kita bisa uh, memfilter data yang kita inginkan. Saya contohkan di sini saya ingin memfilter bagian program studi. Di sini saya blok terlebih dahulu, lalu klik filter. Kemudian di sini muncul tanda panah ke bawah. Nah, bisa kita klik. Di sini terdapat apa-apa apa-apa saja yang ingin ditampilkan di dalam tabel ini. Nah, di sini saya ingin menampilkan mahasiswa di program studi bimbingan dan konseling saja. Ini saya hapus kliknya. Oke. Nah, maka akan otomatis mahasiswa bimbingan dan konseling saja yang muncul di sini. Lalu kita kembalikan saja. Nah, kita lanjut pada sort. Ini kita blok terlebih dahulu, kemudian sort. Nah, sort ini berfungsi untuk mengurutkan data berdasarkan A sampai Z atau bisa pula dari Z sampai A. Nah, di sini saya ingin mengurutkan dari A sampai Z. Lalu di sini bisa memilih apa yang ingin diurutkan. Contohnya, saya ingin mengurutkan program studi. Di sini saya ingin urutkan, lalu klik OK, maka otomatis akan berurut program studinya dari A sampai Z. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.